Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama wala amma ba'du. Hadratul kiram datang sedaya hadirin wal hadirat ingkang kula hormati ngamuliaken bila khusus datang Abah Jiasri ingkang kula hormati ngamuliaken Mas Udin beserta keluarga Mbak Dwi bagi sedaya ibu-ibu, anak-anakku yang aku cintai. Alhamdulillah wonten kesempatan saat menika kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Ramadan Sayyidul Ashhur. Ramadan adalah pimpinan daripada bulan-bulan dari 12 bulan yang ada. Ramadan merupakan bulan keberkahan. Ramadan merupakan bulan ampunan. Dan di 10 hari terakhir kita ini, kita masuk bulan Ramadan merupakan pembebas dari siksaan api neraka. Semoga kita semua yang hadir di sini tergolong golongan orang-orang yang terbebaskan dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Mugi-mugi kanthi rawuh kula sedaya wonten menika majelis dados amalan salihan makbulah. Kali keduanya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, beri saudara tauladan kepada kita sehingga kita mengerti mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Bapak Ibu yang kau hormati, alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan sunnatun Nabi, sunnah Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi adalah memberi santunan kepada anak-anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah, ana wa kafil yatim kahatain fil jannah. Nabi memberi isyarat 2 jari menunjukkan kedekatannya Nabi dengan orang-orang yang sudah peduli pada anak yatim. Aku bersama orang-orang yang menanggung kebutuhan hidupnya, membantu kebutuhan hidupnya anak yatim, membantu dari semua sisi bagaimana anak yatim bisa hidup layak sebagaimana anak-anak yang sempurna. Mereka yang mau peduli anak yatim di surga bersamaku seperti 2 jari antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini sabda Rasulullah. Maka acara seperti ini merupakan acara sunnah Nabi yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami doakan semoga Mas Udin dan Mbak Dwi sekeluarga diberi kelancaran rezekinya, diberi keberkahan umurnya, sehingga dengan berkah terhadap anak-anak yatim ini menjadi golongan orang-orang yang bersama Nabi di surga seperti 2 jari. Allahumma. Bapak Ibu yang Allah hormati, kita harus memahami bahwa kita hidup ini merupakan makhluk sosial yang mana antar satu dan yang lain saling membutuhkan. Karena bagaimanapun kita yang diberi kelebihan rezeki membutuhkan orang-orang yang kekurangan rezeki. Karena sebagai penjaga harta kita adalah sedekah yang kita keluarkan. Sebagai penguat kekuatan kita untuk memegang amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bisa mengeluarkan zakat kita. Ketika kita sudah dipercaya oleh Allah, disitulah nanti keberkahan, kekayaan yang kita miliki menjadi nilai manfaat bagi kita semua. Sebagaimana harapan Nabi, makhluk yang terbaik adalah makhluk yang paling bermanfaat bagi siapapun.
khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memanfaatkan anugerah potensi yang diberikan oleh Allah. Ketika kita diberi anugerah kelebihan rezeki, manfaatkan kelebihan itu untuk kemanfaatan bagi sesama. Ketika kita diberi kemanfaatan, kepintaran, diberikan kelebihan kealiman, manfaatkan ilmu kita ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan seluruh umat. Apapun yang diberikan oleh Allah, kelebihan apapun yang diberikan oleh Allah, ini semua adalah amanah dari Allah, yang mana ketika kita bisa menjaga amanah itu, niscaya kebaikan demi kebaikan akan terus mengalir pada diri kita, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Jannatul Na'im, surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita yang tidak mau memegang amal secara baik diberi ancaman oleh Allah, sebagaimana sabda, bagaimana firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendorong, memberikan kemaslahatan, memberikan kesejahteraan, terutama pangan mereka, pangan orang-orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong kesejahteraan pangannya orang-orang miskin, sehingga membiarkan orang-orang miskin dalam keadaan kelaparan, orang-orang miskin dalam keadaan kekurangan. Dialah golongan orang-orang yang mendustakan agama. Tidak cukup di situ, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yakni mereka yang tidak mau menyantuni, tidak mau peduli kepada orang-orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang pertama yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak-anak yatim dalam keadaan terlunta-lunta, tidak mau peduli pada anak-anak yatim. Mereka menghardik, bahkan lebih-lebih mereka menghardik. Menghardik ini punya makna membiarkan dalam keadaan anak yatim itu tidak bisa sekolah, tidak bisa hidup secara layak. Itu makna daripada menghardik. Sehingga anak-anak yatim ini tidak bisa hidup layak seperti umumnya anak-anak yang sempurna. Anak-anak yatim adalah anak, definisi yatim adalah anak yang tidak sempurna dalam hidupnya. Artinya ada yang kurang dari hidupnya. Apa yang kurang? Bapaknya. Sehingga yang menjadi kesamaan dari situ adalah dalam istilah Indonesia ada muncul yatim, anak yang tidak sempurna karena tidak ada di ibunya. Itulah makna yatim. Anak-anak yang dalam kehidupannya tidak bisa menikmati hidup secara sempurna ditunggu oleh bapak dan ibu, sehingga mereka butuh sentuhan kasih sayang, sentuhan pembiayaan dalam kehidupannya, karena tidak ada orang yang membiayai, yang bertugas untuk mensejahterakan, karena bapak adalah tulang punggung keluarga. Maka disitulah anak yatim menjadikan anak yatim perlu kita perhatikan, sebagaimana sabda Rasulullah di atas. Bapak Ibu yang kau hormati, agar kita betul-betul terhindar dari ancaman Allah, mari kita manfaatkan, kita bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya dengan kita bersyukur kepada Allah, betul-betul manfaatkan bulan masa bulan pada Pak RT Allah. Kita ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in a'dabi lasyadid. Ketika kita mau mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita tidak berterima kasih, kalau dalam istilah Indonesia ini, wong sing syukur ni wong sing terima, mari terima terus apa? Kasih. Mari terima terus, itulah bentuk dari syukur. Kalau kita mau terima tidak mau kasih, itu bukan bentuk syukur. Terima, terima ya kan nggak sempurna. Kan mesti terima kasih ya kan. Ya, terima, nggak cocok ya. Makanya betul bahasa Indonesia itu cocok. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai berterima. Masuk hati keimanan kok nggak belum? Kalau lebih apa ya? Senang sih itu. Nah, inilah filosofinya makna syukur itu ketika kita mau terima dan ketika setelah kita menerima kita mau kasih. Inilah bentuk dari syukur. Yang pada akhirnya dengan rasa syukur kita ini akan ditambah kebaikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, di momen Ramadan akhir ini alhamdulillah super tumpuk dari yang kemarin jumlahnya 22 anak yatimnya 23 sekarang berkurang menjadi 17 anak. Kami selaku pengurus, baju yang saya pakai ini adalah salib yang singkatannya Saatnya Menjalin Kasih. Insya Allah sebentar lagi kami akan membuka pondok yatim dan duafa. Siapapun anak yatim duafa yang berada di Sumber Tumbuh ini nanti boleh masuk ke pondok yatim duafa ini dengan gratis dan mendapatkan pendidikan yang layak. Di sana program unggulannya adalah tahfidzul Quran, membaca kitab kuning tepat. Itu merupakan satu program unggulan di pondok yatim duafa Saleh Sohani. Alhamdulillah kami selaku warga Sumber Tumbuh ditunjuk jadi ketua di sana, sehingga kami punya prioritas untuk memprioritaskan warga kami. Seandainya nanti dari anak-anak kami ini ada yang ingin mondok, kami persilahkan dengan 2 tangan dan 2 kaki. Sempurna atau ternyata ya sempurna. Kalau tinggal di sini mau Quran itu putranya bahasa harus ya, alhamdulillah loh. Jadi bayu mungkin aja. Musuh tampilnya enak makanya. Ini kalau imut, kalau masuk sini bayu, ibu dukur-dukuran itu santri. Bayu lah mau tidak pak mungkin kan? Ibu dukur-dukuran kan ya. Maka pastilah nanti dari turunan itu akan muncul generasi Qurani, generasi Rabbani. Generasi itu nangis kalau ada belajar doa orang-orang hebat zaman dahulu itu bahkan kalau sampai ini nangis suatu sekolah sebelumnya ini jadi anak-anaknya kuliah ini adalah berkah dari doa orang tua kita, waktu kita, sehingga kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Mas Udin dari Tiang Karis ini barokah Mbah Mbak Dwi, saya yakin di Blitar sana mbah-mbahnya adalah orang Arab, sehingga mereka diberi hati yang bisa mengasihi tak pilih kasih. Jiwa kasih yang tak pilih kasih adalah jiwa ar-Rahman dan jiwa ar-Rahim. Dan itu merupakan salah satu sifat Allah yang harus kita tiru, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita berjiwa kasih akan mendapatkan kasih pula dari Zat yang Maha Kasih yang tak bagi kasih. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah pada siapapun yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan mendapatkan belas kasih dari penduduk langit, termasuk akan mendapat belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai jiwa yang kasih, yang tak pilih kasih, sebagaimana diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kami
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tidak bisa melanjutkan sampai maghrib karena belum pindah majelis dan santuna malih dan daerah. Karena yang pindah kami setiap hari sore itu keliling pengingan Gelotan Probolinggo. Sedinten Senin yang lalu itu tanggil di Banyuwangi. Besok ke Malang. Kebetulan ini dekat. Alhamdulillah kalau pas di rumah masjid pas saja ini Beijing Malang. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih pada seluruh perangkat yang hadir, Mas Sudi, Mbak Dwi, dan seluruh warga Sortopo. Semoga kita semuanya akan bersama lagi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu iyyakum wa a'lamukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.